Salah satunya bisa menyebabkan bantuan KPM ini tidak masuk. Kalau data DTKS-nya semrawut atau banyak kekurangan atau lambat pemutakhiran, ya otomatis data bansosnya tidak akan berjalan dengan baik. Halo Pak Juliantara, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Arini. Ya, jadi gini Pak Juliantara, ini saya selaku SDM PKH pendamping di lapangan itu banyak banget pertanyaan yang masuk dari KPM dan juga KPM BPNT ya, mengenai masalah BPNT-nya yang tidak masuk lah, dan khususnya PKH. Ada beberapa orang dia penerima PKH sudah komitmen menjalankan semua tugasnya sebagai KPM, anaknya juga masih aktif sekolah, komponennya juga masih ada, tapi bantuannya tidak masuk. Sedangkan teman-teman PKH-nya yang lain, bantuannya sudah ditarik jauh-jauh bulan sebelumnya, bahkan sudah mau cair lagi di tahap selanjutnya. Tapi dia kok tidak masuk di data bayar. Penyebabnya apa itu, Pak? Jadi teman-teman, kejadian ini bukan hanya dialami oleh satu kabupaten saja atau satu wilayah saja, tapi hampir di seluruh wilayah negara kita ini, negara Republik Indonesia ini, semua mengalami, semua kabupaten merasakan hal ini. Nah, penyebab utamanya yang pertama itu adalah KPM tersebut tidak masuk ke dalam data bayar yang biasa kita sebut SP2D. Nah, pertanyaannya akan panjang lagi setelah kita membahas SP2D ini. Apa saja? Pasti nanya, loh SP2D itu apa? Terus lo kok nggak bisa masuk ke dalam SP2D? Gimana ceritanya? Nah, kalau kita berbicara masalah SP2D ini, berarti kita akan berbicara lagi ke masalah data atau tingkat validitas data KPM tersebut. Nanti di dalam itu kita akan berbicara NIK, kita akan berbicara KK, kita akan berbicara alamat tempat wilayah KPM itu berdomisili. Nanti semua kesatuan data itu masuk di dalam satu data utama yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu data dasar kementerian memberikan bantuan sosial ke seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi sekali lagi, dasar memberikan bansos itu datanya yang dipakai adalah data DTKS. Kalau DTKS-nya bermasalah, otomatis data bansosnya akan ikut bermasalah atau terganggu, yang hasilnya nanti tidak akan menghasilkan data bayar karena tidak sinkron atau tidak valid atau tidak padan, baik itu dengan data capil ataupun dengan data DTKS itu sendiri. Kita ambil sebagai contoh seperti ini. Misal data DTKS terakhir dilakukan pengesahan atau dilakukan pemutakhiran oleh aparat kampung atau aparat kelurahan itu di tahun 2019. Sekarang kita sudah berada di tahun 2021. Di tahun 2021 banyak perubahan di KPM tersebut. Misalnya ada penambahan anak, ternyata terjadi perubahan kakak, atau dia pindah ke kecamatan lain atau ke kelurahan lain atau ke kampung lain. Perubahan-perubahan tersebut otomatis akan dilakukan di kartu keluarga, di capil, di catatan penduduk. Nah, ketika terjadi perubahan, itu harus dilakukan pula perubahan atau pemutakhiran data di 6NG. 6NG itu adalah aplikasi yang dipakai untuk melakukan pemutaran data DTKS. Apabila tidak dilakukan pemutakhiran di 6NG, otomatis data DTKS-nya tidak akan terperbarui. Dan apabila data DTKS itu tidak terperbarui atau tidak terbarukan, otomatis akan ada perbedaan antara data DTKS dengan data capil. Nah, pemutakhiran itu nantinya akan memadankan antara data capil dengan data DTKS. Kemudian dilakukanlah pengesahan oleh kampung yang namanya itu berita acara pengesahan DTKS. Nah, apabila tidak disahkan, maka pemutakhiran itu dianggap invalid atau tidak berlaku. Jadi syaratnya harus disahkan pemutakhiran yang dilakukan itu.
Nah, pengesahan itu nantinya akan diupload di dalam aplikasi, rekan-rekan sekalian. Kalau tidak dilakukan pengesahan, berarti akan dipakai data pengesahan sebelumnya, rekan-rekan. Yang terakhir dilakukan, berarti dalam hal ini yang tahun 2019. Sedangkan di 2021 sudah banyak perubahan. Nah, makanya kemarin di aplikasi EPKH itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengherankan rekan-rekan kita sekalian, rekan-rekan SDM seluruh Indonesia. Misal KPM yang sudah dilakukan pemutakhiran tiba-tiba berubah kembali, datanya kembali menjadi seperti awal. Nicknya yang sudah dimutakhirkan kembali lagi menjadi nick yang dulu sebelum dimutakhirkan. Kenapa demikian? Menurut analisa kami berdasarkan peristiwa itu, kementerian atau pihak Usdatin dalam hal ini mengambil data terakhir yang dilakukan pengesahan. Data itulah yang disahkan, maka data itulah yang dipakai. Sedangkan data hasil pemadanan karena belum ada pengesahan, maka tidak dipakai. Baiklah Pak, jadi dari sekian penjelasan Bapak tadi, kalau yang saya tangkap semuanya mengenai data, dan data itu hanya boleh diolah atau diperbaiki, dimutakhirkan lewat 6NG. Pertanyaan saya, 6NG itu yang memegang siapa, dan siapa yang harus memperbaharui data-data masyarakat atau KPM khususnya di 6NG tersebut? Oke, berarti alurnya ya? Iya, alurnya Pak. Jadi saya seperti tanya. ini, alur data 6NG itu yang pasti musyawarah desa, musyawarah kelurahan, musyawarah kampung, otomatis itu kan di tingkat kampung, desa atau kelurahan. Mereka yang wajib membuat berita acara pengesahan. Nanti setelah ada pengesahan dari pihak kampung, ada lagi pengesahan tingkat kabupaten. Setelah pengesahan tingkat kabupaten, ada lagi yang namanya istilah SK kementerian. Jadi banyak tingkatannya. Jadi harus berjenjang seperti itu. Berarti selaku KPM masyarakat, kalau merasa ada datanya yang berubah di KTP atau kartu keluarga, hal pertama yang harus kami lakukan, contoh saya adalah KPM, berarti saya harus menemui siapa? Aparat kampung ya? Ya, seperti itu. Ya paling minimal ke RT yang nantinya diarahkan untuk ke kampung atau kelurahan. Nanti mereka yang melakukan tindakan, melakukan musyawarah desa atau kelurahan, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya ketika misalnya si KPM tersebut datanya ada yang berubah nih, tapi dia tidak melaporkan ke aparat desa untuk dilakukan perbaikan data di 6NG tadi? Dampaknya seperti apa? Kita ambil salah satu contoh ya. Yang pasti dampak terbesar yang akan dirasakan oleh KPM itu adalah tidak masuk ke dalam data bayar atau bantuannya tidak cair atau tidak menerima bantuan. Kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil salah satu keluarga di salah satu kampung, kita sebut saja kampung A. Keluarga ini di tahun 2019 dilakukan pemutakhiran data di DTKS, masih terdaftar sebagai warga di kampung A. Kemudian di tahun 2020 keluarga A ini pindah ke kampung yang lain. Otomatis di data Capil telah terjadi ada perubahan. Namun di data DTKS masih tercantum di kampung asalnya. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya yang kita katakan tadi, nik ganda. Kenapa? Karena dia akan tercantum nanti, akan terdeteksi di dua tempat. Di DTKS dia terdeteksi ada di kampung A, sedangkan di Capil dia terdeteksi di kampung B. Sedangkan kita ada pemadanan antara DTKS dengan data Disduk Capil. Otomatis yang namanya data nik ganda ya otomatis tidak akan masuk ke dalam data bayar, rekan-rekan. Seperti itu salah satu contohnya. Wah, ternyata luar biasa sekali Pak ya, dampaknya salah satunya itu bantuannya tidak masuk. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir Pak. Harapan Bapak sebagai koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan itu apa untuk keberlanjutan program kedepannya agar lebih bagus lagi? Oke. Jadi harapan saya yang pasti satu, harapan kami mungkin ini bukan harapan kami saja, tapi ini adalah harapan seluruh SDM PKH di Indonesia. Nah, pasti satu, data itu menjadi lebih baik.
Karena data dasar dari PKH, dari data BPNT ataupun semua bansos itu adalah data DTKS. Kalau data DTKS-nya bagus, otomatis program pun bisa lancar berjalan. Kalau data DTKS-nya semrawut atau banyak kekurangan atau lambat pemutakhiran, ya otomatis data bansosnya tidak akan berjalan dengan baik, dan kemungkinannya itu akan banyak KPM-KPM yang tidak akan bisa menerima bantuannya, seperti itu. Terus harapan kami, semua pihak yang terlibat di dalam data itu bisa berkontribusi penuh dalam hal ini. Seperti misalnya KPM itu sendiri atau masyarakat. Jangan malu, jangan segan untuk melaporkan kalau terjadi perubahan di dalam keluarganya. Misalnya ada anak yang lahir, harus betul-betul harus dimutakhirkan segera. Kenapa? Karena anak yang lahir itu otomatis nanti mereka akan butuh BPJS kesehatan. Itu yang paling penting. Sedangkan dia tidak terdaftar nanti di dalam DTKS, otomatis tidak terdaftar di DTKS, tidak bisa masuk ke dalam data bansos. Di dalam data bansos itu salah satunya adalah kartu Indonesia Sehat alias BPJS Kesehatan. Jadi jangan segan dan jangan malu untuk melakukan pemutakhiran data. Wajib proaktif. Silakan lapor minimal ke RT. Tingkat lebih tinggi lagi laporkan ke aparat kampung atau kelurahan. Nah, yang kemudian harapan kami dari pihak aparatur, mudah-mudahan bisa lebih gesit, lebih cermat menanggapi laporan-laporan dari para KPM atau masyarakat di bawah. Kenapa? Karena ini untuk keberlangsungan program bansos itu sendiri, yang tujuannya itu adalah untuk memberantas atau memberantas kemiskinan atau untuk meringankan beban belanja masyarakat yang memang prasejahtera. Seperti itu. Kenapa aparat kampung atau aparat kelurahan sangat berperan? Karena mereka yang membuat berita acara tersebut, mereka yang mengesahkan, mereka yang berhak. Kita sebagai SDM PKH itu hanyalah sebagai petugas pengawal bansos. Kita itu secara profesional ditugaskan untuk melakukan pengawalan, penggiringan agar bansos PKH itu berjalan dengan lancar, proses bisnisnya berjalan dengan lancar. Tapi satu harus diperhatikan, tidak bisa proses bisnis itu berjalan dengan lancar apabila data yang dipakai itu masih semrawut atau acak-adut, atau data itu masih bermasalah. Jadi data itu harus diselesaikan dulu agar proses kita pun dalam mendampingi program ini bisa bagus dan mulus ke depannya. Nah, jadi harapan kami, karena tugas kami sebagai SDM PKH itu terbatas, mohon bantuannya dari pihak dinas sosial itu sendiri atau dari pihak Pemda, dari masyarakat kampung, dari aparat kampung atau kelurahan. Itu bisa bareng-bareng, kita duduk bareng, nah, kita cari solusi, kita cari jalan agar tupoksi kinerja dari proses pemutakhiran data DTKS itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja rekan-rekan harapan kami. Baiklah Pak, penjelasannya hari ini sangat jelas sekali, dan ini juga bisa kami sampaikan langsung ke masyarakat karena kami sebagai pendamping sosial yang langsung menangani hal-hal di masyarakat itu. Betul. Kami yang ditanya oleh masyarakat, oleh KPM. Nah, sekarang sudah terjawabkan semuanya. Oke, sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk semuanya. Pesan-pesan saya itu simpel saja, sederhana saja. Yang satu KPM atau masyarakat itu jangan segan untuk melapor atau memutakhirkan data. Yang kedua, data DTKS itu harus dikawal oleh seluruh pihak. Yang ketiga, kinerja PKH itu kalau memang bisa membantu di lapangan dalam hal DTKS, silahkan dibantu. Tetapi jangan lupa juga
Mereka juga di lapangan perlu amunisi. Kalau tidak ada amunisi ya tidak bisa juga toh. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu aja harapannya ke depan bansos kita bisa lancar. Amin, Seluruh amin. Indonesia itu aman tentram, sejahtera semua. Ya kan? Iya. Semua program bansos berhasil. Insya Allah. Kita kan sebagai SDM hanya bisa melakukan yang terbaik, karena yang namanya program itu kan tidak ada kata sempurna ya untuk program. Betul. Pasti ada celah-celahnya, tapi sebagai SDM kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baiklah Pak, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi ya untuk podcast kita selanjutnya atau Ya, tanya sama-sama. jawab seputar bansos lagi di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang lain, jika ada yang belum jelas bisa langsung bertanya di kolom komentar. Next video akan kami bahas lagi. Dan bagi yang baru bergabung, saya minta dukungannya untuk klik like, share dan juga subscribe channel ini, karena di sini kita akan selalu berbagi mengenai informasi seputar bansos dan kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan. Baiklah, sampai ketemu lagi dengan kami di video selanjutnya. Assalamualaikum.